Assalamualaikum Bu Salmiati. Waalaikumsalam Ibu Sri. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga, alhamdulillah baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktunya untuk kita bisa ngobrol pada sore hari ini ya. Iya, iya. Ya, iya Ibu. Sama-sama. Ngomong-ngomong, topik apa yang akan kita bicarakan pada siang menjelang sore? Ini ya. Kira-kira apa? Jadi begini Ibu ya, begini saya ada sedikit permasalahan di sekolah saya. Ini kan saya kan kemarin baru selesai di sekolah saya kan baru selesai melaksanakan PTS atau penilaian tengah semester. Iya. Nah setelah saya selesai memeriksa hasil pekerjaan murid-murid saya merasa sedikit kecewa karena hasilnya itu tidak sesuai dengan yang saya harapkan, seperti itu Ibu. Jadi dalam artian nilai yang mereka peroleh pada saat PTS itu banyak yang rendah, seperti itu Ibu. Oh, oke. Jadi Ibu baru saja selesai memeriksa pekerjaan muridnya Ibu, ternyata nilainya banyak yang rendah, begitu? Iya, betul. Kira-kira dari obrolan kita kali ini, apa yang Ibu harapkan? Iya, jadi yang saya harapkan dari percakapan kita kali ini itu saya bisa mempunyai gambaran apa penyebab sampai anak-anak itu nilainya itu rendah, seperti itu Ibu. Dan apa yang saya lakukan untuk bisa mengatasi permasalahan mereka itu, seperti itu. Baik Ibu ya. Jadi Ibu ingin mendapatkan gambaran bagaimana supaya anak-anak tersebut berhasil. Jadi menurut pengamatannya Ibu, kriteria anak-anak berhasil itu seperti apa sih? Oh iya, jadi menurut saya kriteria anak-anak itu berhasil ya, dikatakan berhasil. Mungkin yang pertama itu tentu saja mereka belajar dengan tekun, seperti itu ya kriterianya yang pertama. Kemudian memiliki rasa ingin tahu terhadap pelajaran, senang terhadap materi yang diajarkan. Mungkin seperti itu menurut saya kriteria anak-anak itu berhasil dalam pembelajaran. Oke. Kalau saya misalnya Ibu Toh, kalau saya petakan dari angka 1 sampai 10, kira-kira murid yang Ibu katakan tadi nilainya rendah berada pada level berapa ya? Kira-kira. Kalau dipetakan dari level 1 sampai 10 ya beragam ya. Levelnya beragam. Mungkin ada yang berada di level 6, bahkan ada juga yang ada di level 5, seperti itu. Dari yang Ibu harapkan, idealnya mereka berada pada level berapa ya, kira-kira? Mungkin berada, yang idealnya saya itu yang saya harapkan mereka itu berada pada level 8 atau 9, saya rasa cukup. Oke. Di angka 8 atau 9, apa yang Ibu bisa lakukan biar sampai di angka tersebut? Kira-kira apa yang Ibu lakukan dan supaya sampai di level 8-9 itu? Oke, jadi di sini apa yang saya lakukan agar bisa sampai di level yang seperti yang saya harapkan tadi, ekspektasi saya di angka 8 atau 9 ya. Jadi mungkin yang saya lakukan di sini, mungkin yang pertama-tama itu adalah melakukan wawancara mungkin ya, melakukan wawancara terkait dengan kendala-kendala mereka, apa yang mereka hadapi sehingga nilainya rendah. Kemudian juga saya akan identifikasi kebutuhan belajar mereka, dan juga saya akan melakukan refleksi terhadap diri saya sendiri, apa sih kelemahan atau kekurangan saya sehingga model atau metode yang saya gunakan selama ini ternyata belum sesuai ya dengan apa yang saya harapkan. Mungkin saya akan mengoreksi kembali, merevisi kembali apa kekurangan-kekurangan saya. Mungkin saya bisa merubah model atau metode yang akan saya gunakan. Mungkin seperti itu Ibu. Oke Bu ya. Jadi Ibu kan tadi sudah sebutkan dari ketiga hal tersebut, mulai dari wawancara, mengidentifikasi murid, dan merefleksi ya
Iya. Apa yang sudah Ibu lakukan? Kira-kira apa yang Ibu sudah lakukan dengan ketiga hal tersebut? Iya, jadi yang sudah saya lakukan kebetulan kemarin itu saya sempat ngobrol ya dengan beberapa murid saya sepulang sekolah. Jadi saya sempat melakukan wawancara kepada mereka. Jadi yang saya lakukan itu, yang sudah saya lakukan adalah wawancara. Saya tanyakan apa sih penyebab nilai PTS mereka itu rendah. Saya tanyakan, kenapa nak, kenapa nilaimu rendah? Padahal kan ibu sudah fasilitasi kalian dengan materi yang cukup, kemudian juga referensi contoh-contoh soal, kemudian juga bahkan juga ibu sudah berikan kalian itu kisi-kisi untuk persiapan PTS. Nah, tapi ternyata setelah kalian menyelesaikan PTS, ibu sudah periksa jawabannya, ternyata masih banyak yang rendah. Nah, terus dari situ mereka jawab, mohon maaf ibu, 2 hari sebelum PTS kami itu mengikuti lomba ekskul sehingga kami tidak sempat belajar, seperti itu kata mereka. Jadi mereka ada kegiatan seperti itu, jadi mereka tidak karena mengikuti lomba tersebut maka mereka tidak sempat belajar. Kemudian juga mereka sebagian menjawab, ini Bu, kami tidak paham dengan soal yang diberikan karena soalnya itu kebanyakan dalam bentuk teks, tidak disertai dengan gambar-gambar. Nah, jadi sehingga kami sulit memaknai apa maksud dari pertanyaan dalam soal itu. Jadi seperti itu hasil wawancara saya kemarin dengan murid-murid saya. Ya, oke, Bu. Jadi dari hasil wawancara Ibu dengan murid dapat saya rangkum ada 2 hal, Ibu ya, yang membuat mereka memperoleh nilai yang rendah saat PTS. Pertama, karena mereka tidak sempat belajar karena baru selesai mengikuti lomba itu. Yang pertama, Ibu. Terus kemudian yang kedua, mereka tidak paham dengan soal yang diujikan. Nah, dari wawancara tersebut, apa rencana Ibu selanjutnya, kira-kira apa yang akan Ibu programkan lagi? Iya, jadi rencana saya mungkin saya akan membuat action plan ya, rencana aksi saya. Terlebih dahulu saya akan memetakan kebutuhan belajar mereka seperti yang mereka sampaikan tadi. Ada yang menjawab, oh iya, mereka lebih senang belajar jika disajikan soalnya itu dalam bentuk gambar, seperti itu, materinya ada dalam bentuk gambar. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa kebutuhan belajar mereka itu berbeda-beda. Kita harus menyesuaikan dengan gaya belajar mereka, dengan profil belajar mereka. Jadi tipe anak yang senang dengan gambar itu berarti menandakan dia tipe anak yang visual. Seperti kita ketahui kan ada 3 ya, ada visual, kemudian ada audio, ada kinestetik. Jadi mungkin di sini saya harus memfasilitasi mereka sesuai dengan profil belajarnya, seperti itu. Jadi di sini saya berusaha untuk menerapkan pembelajaran terdiferensiasi kepada murid-murid saya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan kegiatan mereka tadi yang mereka sebutkan itu, mereka sibuk dengan kegiatan ekskul, kegiatannya mereka itu padat ya, sehingga menyebabkan mereka tidak fokus dan akhirnya kelelahan, sehingga pada saat menghadapi PTS itu mereka tidak siap karena tidak belajar. Nah, di sini saya akan melakukan pembelajaran dengan praktik mindfulness mungkin ya, praktik mindfulness. Jadi di sini saya akan terapkan praktik mindfulness, pembelajaran KSE dalam pembelajaran saya, bagaimana mereka bisa mempraktikkan teknik mindfulness itu agar bisa mereka dapat mengelola atau memanage diri mereka, bisa mengelola emosi mereka, bisa mengelola diri mereka, bahkan juga mereka bisa mengelola waktu mereka. Jadi dengan teknik mindfulness itu yang saya harapkan mereka bisa mengelola diri mereka dan waktu mereka dengan baik, dengan sebaik mungkin, agar mereka bisa memikirkan, oh iya, ternyata prioritas utama saya itu apa. Jadi kalau bisa di sini selaras, kemudian sejalan antara kegiatan yang sudah mereka laksanakan, misalkan kegiatan di luar sekolah seperti kegiatan ekskul dengan akademiknya, seperti itu. Jadi bisa selaras dan ada prioritas utama yang bisa mereka utamakan ya, istilahnya utamakan. Apa kira-kira yang menjadi prioritas saya untuk menghadapi PTS ini, seperti itu. Kemudian yang ketiga yang saya lakukan mungkin terkait dengan asesmen ya, asesmen. Jadi seperti yang saya sudah lakukan selama ini, memang saya menyadari bahwa penilaian saya itu hanya berfokus pada hasil saja.
Kalau proses tidak, selama ini saya jarang menggunakan penilaian proses. Jadi istilahnya itu hanya penilaian sumatif saja, hanya di akhir pembelajaran. Nah, di sini saya akan berusaha untuk memberikan penilaian pada proses, penilaian apa namanya istilahnya assessment for learning, itu assessment as learning seperti itu. Jadi penilaiannya itu berlangsung selama proses pembelajaran. Seperti itu. Jadi itu kira-kira mungkin yang akan saya buat rencana aksi saya atau action plan saya kepada mereka. Mungkin seperti itu, Bu. Ya. Jadi saya harapkan dari rencana aksi saya itu saya bisa memberikan bantuan kepada mereka berupa scaffolding, memberikan banyak bantuan kepada mereka yang membutuhkan yang terkait dengan kemampuan belajar mereka kan itu berbeda-beda. Jadi untuk kemampuan belajar yang rendah saya bisa memberikan lebih banyak bantuan atau scaffolding kepada mereka. Mungkin seperti itu. Iya. Oke, luar biasa sekali obrolan kali hari ini, Ibu ya. Jadi Ibu sudah dapat misalnya kayak gambaran dari sesi kita kali ini. Kira-kira dari yang Ibu sampaikan tadi, kapan Ibu bisa Ibu bisa mulai lakukan dan gitu. Oh iya. Iya. Kalau mulai saya lakukan secepatnya, insya Allah. Minggu depan, target saya itu minggu depan saya sudah bisa menyelesaikan mungkin. Jadi saya sudah dapat pencerahan dari sini, mungkin minggu depan saya akan langsung praktek ini, langsung melakukan rencana aksi saya. Karena kan ini kan minggu ini masih dalam masih PTS ya, masih ada beberapa mata pelajaran lagi yang masih diujikan. Jadi minggu depan mungkin sudah belajar kembali seperti biasa, sudah efektif. Nah, mungkin saya akan menerapkan action plan yang saya rencanakan tadi itu, seperti itu, Ibu. Iya, baik Ibu. Ya, baik Bu Sri. Jadi sekarang kita sudah sampai di penghujung obrolan kita. Kira-kira apa yang Ibu peroleh sesudah kita melakukan obrolan ini? Iya, jadi yang pasti dari obrolan kita hari ini ya, pasti saya banyak mendapatkan pencerahan dan petunjuk langkah apa yang saya lakukan untuk bisa melakukan rencana aksi saya tadi. Jadi terima kasih banyak ya Bu Salmiati karena saya obrolan kali ini saya sedikit ada menemukan solusi begitu terkait dengan apa yang akan saya lakukan rencana-rencana saya untuk terkait dengan permasalahan yang sudah saya sebutkan di awal tadi, seperti itu. Jadi sudah ada pencerahan dan petunjuk langkah apa yang akan saya lakukan selanjutnya, seperti itu. Jadi terima kasih banyak ini Bu Salmiati. Oke, sama-sama Ibu. Saya tunggu cerita Ibu minggu depan yang terkait dengan rencana aksi yang Ibu akan lakukan nanti. Ya. Oke, siap Ibu. Saya akan sampaikan sama Ibu ini sejauh mana progres saya yang saya peroleh rencana aksi tersebut. Oke. Terima kasih Bu ya. Jangan bosan-bosan ya kalau saya nanti ingin berkonsultasi. Iya, saya siap mendengar. Ya, oke. Ya, sampai ketemu lagi minggu depan. Iya. Oke, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.